Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya sehingga kita masih bisa diberikan rahmat, taufik, hidayah dan menjalankan puasa Ramadan dengan khusyuk dan nikmat. Salawat serta salam tak lupa kita senandungkan, kita haturkan selalu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan salawat kita yang kita haturkan setiap waktu mendapatkan rahmat daripada Allah dan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban untuk setiap mukminin dan mukminat. Sebagaimana kisah yang akan saya sampaikan hari ini, yaitu sosok tabi'in. Beliau hidup berbarengan dengan zamannya Rasulullah, tapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Ialah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah sayyidut tabi'in, pemimpin para tabi'in, di mana orang-orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah itu disebut dengan sahabat. Kemudian yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah namun hidup berbarengan dengan zaman Rasulullah disebut tabi'in. Uwais Al-Qarni adalah orang yang sangat miskin. Bahkan dalam riwayat disebutkan Uwais Al-Qarni ini mencari makan di tempat-tempat sampah, mencari makan, mencari roti, sisa-sisa roti itu di tempat sampah berbarengan dengan seekor anjing. Sehingga suatu ketika anjing ini pernah marah dengan Uwais Al-Qarni, seakan-akan beraba-aba bahwa ini bukan tempatmu wahai Uwais Al-Qarni untuk mencari makan, ini adalah tempatku. Kemudian Uwais Al-Qarni seolah paham apa yang dimaksud seekor anjing tersebut. Seraya berkata Uwais Al-Qarni, "Kul mimma yalik wa ana a'kul mimma yalik." Wahai anjing, engkau makanlah di sekitarmu dan aku makan di sekitarku. Begitulah kehidupan Uwais Al-Qarni, sehingga dia mau mengambil sisa-sisa makanan dari tempat sampah, bahkan makan berbarengan dengan seekor anjing. Uwais Al-Qarni adalah pemuda yang sangat berbakti kepada ibundanya. Uwais Al-Qarni adalah pemuda yang berasal dari negeri Yaman, yaitu sebelah selatan daripada Jazirah Arab. Suatu ketika Uwais Al-Qarni ini sangat pedih hatinya melihat jemaah datang dan pergi untuk melaksanakan ibadah umroh, di mana di situ seluruh jemaah berjumpa dengan Rasulullah dan menjadi sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Uwais Al-Qarni hingga saat itu belum bisa untuk pergi ke Mekah dan Madinah menjumpai Rasulullah. Suatu ketika Uwais Al-Qarni ini meminta izin kepada ibundanya, "Wahai ibu, bolehkah saya pergi ke Madinah sebentar untuk berjumpa dengan Rasulullah?" Apa kata ibunya? "Wahai Uwais, tegakah engkau melihat aku sendirian di sini? Aku sedang sakit, wahai Uwais." Kemudian Uwais Al-Qarni mengurungkan niatnya untuk pergi ke Mekah Madinah untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan suatu ketika Uwais Al-Qarni ini diberi izin oleh ibundanya karena keinginannya sudah membara untuk berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikatakan Uwais Al-Qarni diberi izin oleh ibundanya. Namun apa kata ibundanya? "Wahai Uwais, setibanya engkau di Mekah nanti, berjumpa atau tidak dengan Rasulullah, silahkan kembali ke rumah karena aku sedang menunggumu di sini." Setelah itu Uwais Al-Qarni bergegas untuk pergi ke kota Mekah menjumpai Rasulullah. Setelah sampai di Mekah, Uwais Al-Qarni tidak menjumpai Rasulullah karena saat itu Rasulullah sedang melaksanakan perang.
bersama para sahabatnya. Kemudian Uwais Al-Qarni teringat dengan kalimat ibundanya, "Wahai Uwais, setibanya engkau di Mekah, berjumpa atau tidak, engkau langsung pulang karena aku sedang menunggumu." Tidak pikir panjang oleh Uwais Al-Qarni sebagai anak yang berbakti kepada ibundanya, Uwais Al-Qarni langsung pulang kepada ibundanya. Suatu hari ibunda Uwais Al-Qarni berkata kepada anaknya, "Wahai Uwais, aku ini sangat ingin melaksanakan haji ke Baitullah." Setelah itu kaget Uwais Al-Qarni mendengar ucapan ibundanya tersebut. Seraya memikirkan bagaimana cara untuk bisa pergi ke Baitullah. Suatu ketika Uwais Al-Qarni ini pergi ke pasar untuk mencari seekor anak sapi. Kemudian anak sapi tersebut dibawanya ke rumahnya, kemudian diangkat ke atas punggungnya, kemudian naik ke atas bukit, kemudian turun lagi dan naik lagi ke atas bukit. Setiap hari itulah yang dilakukan Uwais Al-Qarni sehingga anak sapi tersebut besar. Tujuan Uwais Al-Qarni membeli anak sapi ini ya karena permintaan ibundanya yang ingin melaksanakan haji ke Baitullah. Uwais bingung, kemudian Uwais mencari jalan bagaimana untuk bisa mengantarkan ibundanya menuju Makkahul Mukarramah. Kemudian itulah yang dilakukan Uwais Al-Qarni, menggendong anak sapi naik dan turun bukit sehingga orang-orang di kampungnya mengatakan, "Wahai Uwais, apa yang engkau lakukan? Apakah engkau ini sudah gila, wahai Uwais?" Kemudian Uwais tidak menanggapi apa yang dikatakan oleh orang-orang di kampungnya tersebut. Waktu silih berganti, Uwais Al-Qarni sudah tiba di kota Mekah untuk membawa ibundanya melaksanakan haji pada tahun itu. Apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni yaitu menggendong ibunya dari kota Yaman, dari negeri Yaman menuju Makkahul Mukarramah. Kemudian Uwais Al-Qarni sampai ke kota Mekah dan tetap menggendong ibundanya untuk melaksanakan tawaf sampai selesai prosesi haji. Kemudian Uwais Al-Qarni balik lagi ke negaranya dengan tetap menggendong ibundanya. Waktu silih berganti, setelah wafatnya ibunda Uwais Al-Qarni, Uwais Al-Qarni berniat untuk hijrah ke kota Madinah, namun mengikuti kabilah daripada Yaman, kafilah daripada negeri Yaman yang pergi menuju kota Madinah. Setelah beliau sampai ke kota Madinah, beliau sudah tidak menemukan Rasulullah karena Rasulullah saat itu juga sudah wafat. Pada zaman Rasulullah masih hidup, ada Sayyiduna Umar dan Sayyiduna Ali radhiyallahu an. Beliau dipesani oleh Rasulullah, "Wahai Amirul Mukminin, jika engkau bertemu dengan pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa dan istighfarnya, karena doanya tersebut sangat makbul," kata Rasulullah SAW. Amirul Mukminin bingung, "Wahai Rasulullah, kenapa doa pemuda tersebut sangat makbul, sangat terkabul di hadapan Allah Ta'ala?" Apa kata Rasulullah? Karena pemuda tersebut adalah pemuda yang sangat berbakti kepada ibundanya. Selang beberapa tahun kepergian Rasulullah SAW, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali hijrah ke kota Mekah dengan tujuan untuk mencari Uwais Al-Qarni, karena itulah wasiat daripada Rasulullah SAW. Sesampainya di kota Mekah, ia mencari Uwais Al-Qarni daripada kafilah daripada tanah Yaman. Setelah Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali sampai di kota Mekah, beliau mencari kafilah yang datang daripada negeri Yaman. Setelah itu berjumpalah dengan pemuda setelah ditanyakan daripada kafilah Yaman ini. Kemudian menujulah Sayyidina Umar ke tempat pemuda itu yang sedang menjaga unta, tepatnya di Arafah. Setelah itu Sayyidina Umar bertanya, "Wahai pemuda, siapakah namamu?" Kemudian dijawab oleh Uwais Al-Qarni, "Ana Abdullah." Kemudian apa kata Sayyidina Umar? "Semua makhluk di dunia ini adalah Abdullah. Siapakah nama yang diberikan oleh ibundamu?" Kemudian Uwais Al-Qarni menjawab, "Ana Uwais Al-Qarni." Kemudian saat itu Sayyidina Umar terkejut karena penampilannya sangat sederhana. Begitulah Uwais Al-Qarni. Kemudian mendekatlah Sayyidina Umar, "Wahai Uwais Al-Qarni, doakanlah kami berdua ini dan mintakanlah ampun kepada Allah Ta'ala kepada kami ini." Uwais Al-Qarni terkejut karena Uwais Al-Qarni tahu bahwa yang satu ini adalah Amirul Mukminin pada saat itu. "Wahai Amirul Mukminin,
apakah kau tidak salah minta doa kepadaku? Bahkan doamu itu sangat mustajab, wahai Amirul Mukminin. Jangankan doamu, bayanganmu saja ditakuti oleh para syaitan. Wahai Uwais Al-Qarni, jawab Sayyidina Umar, ini adalah wasiat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah, jawab Uwais Al-Qarni, benar wahai Uwais Al-Qarni, Rasulullah yang menyampaikan kabar tersebut. Rasulullah tahu engkau adalah pemuda yang sangat berbakti kepada ibundamu, sehingga doamu itu sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebab Rasulullah meminta kami untuk mendatangi engkau dan meminta doa serta ampunan kepada Allah Ta'ala. Begitulah Uwais Al-Qarni, pemuda yang miskin daripada negeri Yaman. Beliau tidak punya harta, tidak punya jabatan, hanya saja tukang penjaga unta pada saat itu. Namun doanya sangat makbul di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, di zaman sekarang masih adakah pemuda yang demikian? Masih adakah pemuda yang berbakti kepada kedua orang tuanya? Jawabannya tentu masih ada. Hanya saja, bisakah kita mencontoh pemuda-pemuda tersebut untuk berbaktinya yang luar biasa seperti baktinya Uwais Al-Qarni kepada ibundanya? Demikianlah kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang miskin, tidak punya jabatan, ma'rufun fis sama, majhulun fil ard, terkenal di langit namun tidak terkenal di bumi. Semoga kita bisa mengambil hikmah daripada kisah Uwais Al-Qarni, yaitu pemuda yang sangat berbakti kepada ibundanya. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga kisah tersebut bisa memberi jejak batin kepada kita untuk mengikuti Uwais Al-Qarni. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.